Tenangkanlah hati dan pikiranmu. Arahkanlah hatimu tertuju kepada Tuhan saja. Pandanglah Tuhan. Apa yang menjadi beban, persoalan, tantangan, dan masalah hidup, tanggalkanlah itu semua. Pandanglah Tuhan, sebab Dia baik. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan orang-orang yang berharap kepadanya. Siapkan hatimu, lalu berdoalah. Bapa yang Maha Kudus, saat ini hamba ada bersama-sama dengan anak-anak-Mu. Kami datang menghadap-Mu ya Bapa. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu. Kami mau belajar untuk terus menanti-nantikan lawatan-Mu. Dan kami percaya Engkau akan melawat setiap orang yang menanti-nantikan Engkau. Engkau akan menyentuh setiap hati, setiap pribadi yang merindukan Engkau ya Allah. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Bapa. Urapilah setiap kami, jamalah setiap hati, setiap pribadi. Roh Kudus Tuhan mengurapi, sehingga saat ini kami boleh merasakan jamahan kasih Tuhan. Kami boleh merasakan sentuhan kasih Tuhan. Ya Bapa, saatnya kami mau membaca kebenaran firman-Mu. Berikanlah kami hikmat untuk mengerti lebih daripada apa yang dapat kami mengerti, sebab Roh Kudus yang akan memberikan kepada kami pengertian akan firman-Mu. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk membaca setiap kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudaraku, di dalam Mazmur 34, ketika kita membaca mulai ayat 8 sampai ayat 20, maka kita akan dikuatkan. Karena firman Tuhan berkata, mulai dari ayat 8, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Saudaraku, ketika kita mau sungguh-sungguh belajar hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Dimanapun kita berada, seperti janji firman Tuhan, ada malaikat Tuhan yang berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia dan meluputkan mereka. Artinya, pertolongan Tuhan akan tetap dinyatakan atas kehidupan orang-orang yang takut akan Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-9 dikatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu.
Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Artinya di dalam setiap gerak kehidupan kita mau belajar untuk terus berlindung kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya tempat perteduhan kita, kubu pertahanan kita, kota benteng kehidupan kita yang teguh. Dan percayalah, kita akan tetap melihat kebaikan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Di dalam ayat 10 dikatakan, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Kebenaran firman ini seharusnya menguatkan kita. Ketika kita ada di dalam persoalan, ada di dalam tantangan masalah hidup, apapun yang kita hadapi, kita tidak perlu takut. Kalau kita belajar untuk benar-benar hidup takut akan Tuhan, maka kita akan tetap melihat pertolongan Tuhan. Sebab seperti yang firman Tuhan katakan, tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Janji firman Tuhan ini harus kita percayai. Di dalam ayat 11 dikatakan, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Saudaraku, berbahagialah ketika kita terus menyediakan waktu untuk mencari Tuhan, menyediakan waktu untuk duduk diam di kaki Tuhan, menyediakan waktu untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Maka kita akan menemukan Tuhan. Dan orang yang menemukan Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Carilah Tuhan senantiasa. Di dalam ayat 12 dikatakan, marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Artinya setiap hari kita harus belajar untuk hidup takut akan Tuhan. Orang yang hidup takut akan Tuhan akan terus menjaga kesucian hidupnya, menjaga kekudusan hidupnya, sebab Allah itu kudus. Di dalam ayat 13 firman Tuhan katakan, siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Ini artinya, jika kita ingin hidup menikmati segala sesuatu yang baik dari Tuhan, bahkan seperti yang firman Tuhan katakan, kalau kita mengingini umur panjang, kita harus terus belajar hidup takut akan Tuhan di sepanjang hari hidup kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Di dalam ayat 14 dikatakan, jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kita harus menjaga setiap ucapan lidah bibir mulut kita, supaya apapun yang kita ucapkan, semuanya seperti yang Tuhan kehendaki. Kita menjaga bibir kita terhadap ucapan-ucapan yang menipu,
Sebab orang-orang yang hidup takut akan Tuhan akan menjaga kehidupannya tetap ada di dalam kebenaran Tuhan. Di dalam ayat 15 dikatakan, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Artinya di dalam sepanjang hari-hari hidup kita, apa yang merupakan kejahatan di mata Tuhan, kita harus menjauhi semua itu. Kita harus melakukan hal-hal yang baik. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan harus sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah Bapa di sorga, supaya di sepanjang hari hidup kita, damai sejahtera Allah akan terus melingkupi kehidupan kita. Di dalam ayat 16 dikatakan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Ketika kita mau hidup benar di hadapan Tuhan, kita tidak perlu takut terhadap apapun. Sebab ketika kita terus hidup di dalam kebenaran, di sepanjang hari hidup kita harus tetap percaya. Mata Tuhan tertuju kepada setiap orang yang hidup benar di hadapannya. Dan ketika kita berseru memohon pertolongan Tuhan, pertolongan itu akan datang. Sebab firman Tuhan katakan, telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Di dalam ayat 17 dikatakan, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Kebenaran firman Tuhan ini memberi peringatan kepada kita. Jangan melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan, sebab Allah menentang orang-orang yang berbuat jahat. Di dalam ayat 18 dikatakan, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Ini artinya di dalam setiap persoalan, setiap masalah, apapun yang menghimpit kehidupan kita, ketika kita hidup benar di hadapan Allah, kita berseru kepada Allah, maka Ia akan menyatakan pertolongannya dan melepaskan kita dari semua masalah, dari semua persoalan, dan kita akan menemukan kelegaan di dalam Tuhan. Di dalam ayat ke-19 dikatakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Dalam segala keadaan, ketika kita merasa lemah, ketika kita merasa tidak mampu, ketika kita difitnah oleh orang lain, ketika orang lain berbuat jahat kepada kita tidak perlu takut. Teruslah bersandar kepada Tuhan, karena Tuhan memandang sampai di kedalaman hati kita. Di dalam ayat 20 dikatakan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ini artinya, sekalipun ada banyak persoalan, ada banyak masalah, apapun yang kita hadapi, yang kita anggap itu sebagai suatu kemalangan bagi kehidupan kita, tetapi kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, Dia tetap akan menolong, melepaskan kita dari berbagai persoalan itu, dari berbagai masalah itu,
sehingga kita akan merasakan damai sejahtera Allah terus melingkupi kehidupan kita. Firman Tuhan ini seharusnya menguatkan setiap kita. Mari arahkan hatimu sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan. Lalu kita berdoa. Kami bersyukur sebab firman-Mu meneguhkan kami. Kami bersyukur ya Bapa, sebab firman-Mu memberikan kekuatan baru kepada kami. Kami bersyukur ya Allah, sebab firman-Mu menyadarkan kami bahwa kami harus hidup benar di hadapan-Mu. Dan ketika kami hidup benar di hadapan-Mu, kami akan melihat pertolongan-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang menguatkan setiap kami. Saat ini hamba berdoa untuk anak-anak-Mu di dalam segala pergumulan hidup mereka, di setiap persoalan yang mereka hadapi, tantangan masalah hidup yang mereka hadapi, apapun yang menjadi pergumulan hidup mereka, hamba percaya Engkau Allah yang empunya hidup, Engkau Allah yang berkuasa. Engkau akan menyatakan kuasa-Mu, pertolongan-Mu untuk melepaskan mereka dari berbagai persoalan, tantangan, masalah, dan semua pergumulan hidup. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang terikat Engkau lepaskan, yang putus asa Engkau memberikan pengharapan yang baru kepada mereka. Yang sakit, hamba percaya ketika mereka mengerahkan hati mereka tertuju kepadamu dengan iman, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala penyakit yang mereka alami dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Bapa, berkatilah anak-anak-Mu, berkatilah setiap usaha mereka, pekerjaan mereka. Tuhan menyatakan pertolongan-Mu atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, ketika anak-anak-Mu mengangkat tangan di hadapan-Mu saat ini, kiranya Engkau menurunkan tangan-Mu ya Allah, dan Engkau akan memberkati kehidupan mereka. Arahkanlah hatimu tertuju kepada Tuhan. Angkatlah tangan-Mu di hadapan Bapa di sorga, dan terimalah berkat-Nya. Turunlah atas kehidupan-Mu segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas hidupmu, menyertai langkah hidupmu, dan memberkati kehidupanmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berbahagialah setiap orang yang berlindung kepada Tuhan, yang hidup takut akan Tuhan, karena mereka akan melihat pertolongan Tuhan datang atas kehidupan mereka. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.